disebabkan dengan osteoporosis. Kelainan ini menyebabkan terjadinya kerapuhan jaringan tulang, dikasihkan menjadi fraktur terbuka dan juga fraktur tertutup, fraktur oblik. Fraktur oblik ini adalah jenis patah yang memiliki pola patahan miring atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fraktur. Fraktur ini merupakan istilah medis dari patah tulang. Fraktur ini merupakan diskontinuitas jaringan atau putusnya kesatuan dari jaringan tulang, baik berupa retakan sampai dengan benar-benar patah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab dari patah tulang dan juga jenis-jenis dari fraktur itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu penyebab dari fraktur. Penyebab tersering dari fraktur ini adalah yang pertama kena trauma. Trauma seperti jatuh atau terjadinya benturan hebat, misalnya pada kasus kecelakaan bermotor, benturan saat berolahraga, atau jatuh dari ketinggian. Yang kedua adalah disebabkan dengan osteoporosis. Kelainan ini menyebabkan terjadinya kerapuhan jaringan tulang sehingga tulang menjadi lebih mudah untuk patah walaupun hanya mengalami trauma ringan. Lalu penyebab yang ketiga adalah overuse. Overuse ini merupakan gerakan berulang yang dilakukan berlebihan, biasanya diakibatkan pada saat berolahraga dan menyebabkan terjadinya otot menjadi lelah sehingga menyebabkan terjadinya tekanan pada tulang semakin meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya stres tulang. Dan kejadian overuse ini lebih sering terjadi pada seorang atlet. Lantas apa sajakah jenis fraktur itu sendiri? Fraktur itu sendiri bisa diklasifikasikan menjadi fraktur terbuka dan juga fraktur tertutup. Dinamakan dengan fraktur terbuka jika patah tulang yang dialami terdapatnya adanya luka pada daerah yang patah, sehingga bagian luka berhubungan dengan udara luar, biasanya juga disertai dengan perdarahan. Sementara fraktur tertutup merupakan jenis patahan yang tidak membuat tulang menonjol melalui kulit. Jadi kulit pada daerah patah masih utuh. Dan jenis tulang yang patah ini ada namanya. Yang pertama adalah transversal. Jenis fraktur transversal ini terjadi ketika tulang patah dalam garis lurus dan tergolong dalam fraktur total atau lengkap. Tipe patahan ini berbentuk melintang atau garis horizontal. Yang kedua adalah fraktur oblik. Fraktur oblik ini adalah jenis patah yang memiliki pola patahan miring atau diagonal. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya tekanan atau pukulan dari sudut tertentu, yaitu atas atau bawah. Dan tipe fraktur ini juga tergolong fraktur lengkap atau total. Kemudian ada namanya grand stick. Tipe fraktur ini termasuk ke dalam fraktur tidak komplit. Fraktur grand stick ini adalah kondisi patah tulang di mana ketika satu sisi tulang patah pada sisi lain akan membengkok sebagai kompensasi akibat tekanan yang berlebihan. Dan jenis fraktur ini sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya ada fraktur dengan tipe spiral. Fraktur spiral ini juga merupakan bagian dari jenis patah tulang lengkap atau total. Tipe fraktur ini terjadi ketika tulang yang patah telah terpelintir atau berputar pada titiknya. Yang kelima adalah tipe kompresi. Fraktur kompresi ini salah satu macam patah tulang
yang sering terjadi di tulang belakang dan pada umumnya terjadi pada lansia dengan penyakit osteoporosis. Tipe fraktur kompresi terjadi ketika tulang menjadi hancur atau remuk akibat tekanan, tetapi masih tampak rata. Kemudian jenis fraktur yang keenam adalah fraktur kominutif. Tipe fraktur ini juga merupakan bagian dari patah tulang lengkap atau total. Pada jenis fraktur ini, tulang pecah menjadi 3 bagian atau lebih dan tidak lagi dalam posisi sejajar. Umumnya fraktur ini terjadi pada area tulang kecil yang rentan patah seperti pada tangan atau kaki yang diakibatkan oleh kecelakaan mobil atau kejadian serius lainnya. Kemudian fraktur yang ketujuh adalah fraktur segmental. Jenis fraktur segmental ini terjadi ketika tulang yang sama mengalami patah di kedua tempat. Kondisi ini menyebabkan ada bagian tulang yang tampak mengambang. Kemudian yang kedelapan adalah fraktur avulsi. Fraktur avulsi ini terjadi ketika fragmen tulang yaitu tendon atau ligamen terlepas dari tulang. Fragmen tulang yang terlepas ini biasanya menarik atau mengambil bagian dari tulang. Biasanya terjadi pada sendi lutut dan juga sendi bahu. Kemudian yang terakhir adalah fraktur linear. Fraktur ini sejajar dengan panjang tulang, baik di sepanjang atau hampir sepanjang tulang tersebut. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.